Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-59. Rasa-rasanya Laskar Banyu Biru itu hampir meledak ketika mereka menyadari bahwa pimpinan mereka telah pergi menyertai pasukan dari Demak, yang menurut anggapan mereka tidak lebih dari seorang tawanan. Dalam keadaan yang demikian, segera Wonomerto membalikkan kudanya dan merasa perlu untuk memberikan penjelasan. Segera dengan isyarat tangan, ia memanggil segenap pimpinan kelompok dalam kesatuan Laskar Banyu Biru. Anak-anakku, Laskar Banyu Biru yang setia kepada pimpinannya, atas nama kekuasaan yang telah diserahkan kepada Arya Saloka, aku perintahkan kepadamu untuk tetap tenang, dan setelah ini menarik kembali seluruh laskar kita. Penjelasan mengenai hal ini akan aku berikan kemudian, kata Wonomerto. Mendengar keterangan singkat dari seorang kepercayaan Gajah Sora itu, beberapa orang menjadi ribut, sedang beberapa orang lagi menjadi kebingungan. Tetapi bagaimanapun Laskar Banyu Biru adalah laskar yang patuh dan setia, sehingga bagaimanapun terjadi pergolakan di dalam dada, namun mereka harus menaati perintah pimpinan mereka atau yang dikuasakan. Dan sekarang ternyata Wonomerto yang memegang pusaka Kiai Banca itu berbicara atas nama pimpinan Tanah Perdikan Banyu Biru. Karena itu tak seorang pun yang berani melanggar perintahnya. Panjawu yang sebenarnya sama sekali tidak rela melepaskan Gajah Sora menjadi gemetar tubuhnya. Wajahnya jadi sebentar memerah dan sebentar kemudian memutih pucat, hampir seperti mayat. Giginya terdengar gemeretak dan pengertian perasaan yang bercampur aduk antara marah, kecewa, dan bingung. Tetapi juga kesadaran dan pengertian bahwa apa yang dikatakan Gajah Sora adalah benar. Sementara itu, iring-iringan pasukan Demak itu berjalan terus semakin jauh, meninggalkan kepulan debu putih yang segera lenyap di sapu angin pegunungan. Sebentar kemudian, pasukan yang membawa Ki Ageng Gajah Sora itu lenyap sedikit demi sedikit di tikungan, seperti ditelan oleh anak pegunungan yang menonjol di hadapan Laskar Banyu Biru itu. Bersama dengan lenyapnya pasukan Demak itu, dari pemandangan mereka terdengarlah Arya Saloka tersiak-siak. Wonomerto segera mendekatinya dan kembali ia mencoba menenangkan Arya yang meskipun berusaha menahan tangisannya, tetapi akhirnya air matanya terurai mengalir. Melihat hal itu, hati Panjawi semakin bergelora. Meskipun ia sadar bahwa tak ada yang dapat dilakukan. Arya, marilah kita pulang, kata Wonomerto lembut. Dengan masih tersiak, Arya menggelengkan kepalanya. Pulanglah Arya, sambung Maesa Jenar. Bukankah ayahmu telah berpesan supaya kau menuruti nasihat-nasihat kakekmu Wonomerto? Arya memandang Maesa Jenar dengan mata merah yang basah, seolah-olah ia ingin menanyakan kenapa Maesa Jenar tidak berbuat sesuatu untuk menyelamatkan ayahnya. Tidakkah paman pulang ke Banyu Biru? Tanya Arya di sela-sela isak tangisnya. Pasti, jawab Maesa Jenar. Aku akan ke Banyu Biru, tetapi berjalanlah dahulu. Aku segera akan menyusul.
Sekali lagi Arya memandang kepada Maisa Jenar dengan penuh pertanyaan. Tetapi sejenak kemudian ia pun menjadi agak tenang. Bersama-sama dengan Wonomerto, Panjawi, dan seluruh laskar Banyu Biru, Arya berjalan kembali ke Banyu Biru, kecuali Maisa Jenar. Kepada Wonomerto, Panjawi, dan Arya Saloka, Maisa Jenar meminta izin untuk tinggal sebentar dan kemudian akan segera menyusul kembali. Sepeninggalan pasukan Banyu Biru, Maisa Jenar mengendarai kudanya perlahan-lahan di sepanjang lereng-lereng bukit. Rasanya ada sesuatu yang tidak menenteramkan hatinya. Firasatnya yang agak tajam menangkap sesuatu yang tidak wajar akan terjadi. Beberapa saat kemudian Maisa Jenar muncul di sebelah bukit yang menghalangi pandangannya, dan kembali tampak debu berhamburan jauh di bawah kakinya. Itulah iring-iringan pasukan Demak. Tanpa disengaja, kudanya dilarikan agak cepat ke arah yang sama dengan pasukan itu. Jaraknya semakin lama semakin dekat, tetapi apabila jarak itu sudah terlalu dekat, maka memungkinkan orang-orang Demak itu dapat melihatnya. Sehingga segera ia menghentikan kudanya dan berdiri di tempat yang agak tersembunyi. Tetapi ketika sudah agak jauh dari Banyu Biru, tiba-tiba darah Maisa Jenar tersirat ketika melihat di lereng-lereng bukit di sekitar jalan yang dilewati pasukan Demak itu tampak bintik-bintik yang bergerak-gerak. Ia menjadi curiga dan dengan penuh perhatian dicobanya untuk mengetahui apakah sebenarnya yang tampak bergerak-gerak itu. Maisa Jenar menjadi semakin terperanjat ketika ia yakin bahwa bintik-bintik yang bergerak-gerak itu adalah manusia-manusia yang bersenjata. Tetapi sebelum sempat ia berbuat sesuatu, orang-orang bersenjata yang bergerak-gerak di lereng bukit itu di sekitar jalan telah mulai dengan sebuah serangan yang melanda seperti air pasang. Inilah gelar Samudra Rob yang menyerang gelombang demi gelombang dengan jumlah pasukan yang besar. Dari jarak agak jauh, Maisa Jenar melihat iring-iringan pasukan Demak itu berhenti, dan sebentar kemudian ia melihat gerakan yang cepat dari pasukan itu menjadi sebuah gelar gedong minep. Ini agak aneh bagi Maisa Jenar, kenapa pasukan dari Demak itu mengambil gelar yang sebenarnya kurang menguntungkan untuk melawan gelar Samudra Rob. Tetapi terlintaslah dalam benak Maisa Jenar bahwa di dalam pasukan dari Demak itu ada seorang yang akan dibawa menghadap kepada Sultan Demak. Jadi pastilah bahwa pimpinan pasukan penyerang itu berusaha untuk membebaskan Gajah Sora. Mendapat pikiran demikian, dada Maisa Jenar menjadi sesak. Tetapi sementara itu ia tidak dapat berbuat sesuatu. Dalam hati Maisa Jenar tersimpulah suatu tafsiran bahwa ini adalah suatu kesengajaan dari pihak-pihak yang ingin melihat suasana Banyu Biru menjadi semakin keruh. Ternyata bahwa mereka telah menyiapkan pasukan untuk bermacam-macam kemungkinan dan kepentingan. Di lembah di bawah lereng-lereng Bukit Telomoyo itu segera terjadi suatu pertarungan yang sengit. Gelar Samudra Rob itu bagai gelombang menghantam pasukan dari Demak yang berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan. Hal ini rupanya kemudian disadari bahayanya, maka dengan suatu gerakan melingkar, pasukan Demak yang terlatih baik itu mengubah gelarnya menjadi seolah-olah suatu permainan yang selalu bergerak-gerak. Kedudukan mereka nampaknya menjadi sangat lemah di bagian depan, sehingga banyak lubang pertahanan dan dengan mudahnya disusupi oleh penyerang. Tetapi tidaklah demikian sebenarnya. Melihat perubahan itu, Maisa Jenar yang hanya dapat melihat dari jauh menarik nafas agak lega. Seolah-olah ialah pemimpin pasukan dari Demak itu, dan segera tampak bahwa pasukan penyerang itu tidak banyak dapat berbuat melawan satu pasukan yang teratur baik dan terdiri dari orang-orang pilihan.
pasukan Demak itu telah mengubah gelarnya menjadi gelar Jurang Grawah. Gelar yang dapat menampung berapapun banyaknya air yang mengalir melandanya. Meskipun serangan-serangan lawannya itu seolah-olah dengan mudah dapat menyusup ke dalam gelar pasukan Demak, tetapi demikian gelombang itu masuk, demikian gelombang itu dibinasakan oleh pasukan-pasukan yang justru berada di garis kedua dan ketiga. Tetapi karena jumlah penyerang-penyerang itu sedemikian banyaknya, maka pertempuran itu pun berlangsung dengan hebatnya. Maesa Jenar melihat pertempuran itu tanpa bergerak dari punggung kudanya, seolah-olah ia terpaku di atasnya. Meskipun hatinya bergelora hebat, ia hanya dapat menekan dadanya dengan tangannya. Sebab dalam kedudukannya yang sekarang, tidaklah mungkin ia turut campur. Tiba-tiba, tanpa disengaja, mata Maesa Jenar merayap ke atas bukit kecil di sebelah lembah, di mana pertempuran yang hebat itu terjadi. Di sana dilihatnya beberapa bayangan yang ternyata adalah orang-orang berkuda. Cepat pikiran Maesa Jenar bekerja, dan ia dapat mengambil kesimpulan bahwa orang-orang itu pastilah dalang dari keributan ini. Karena itu, ia bermaksud untuk mengetahui siapakah kiranya yang berdiri di atas bukit kecil itu. Mendapat pikiran itu, terus saja Maesa Jenar memutar kudanya, dan dengan mengambil jalan melingkar, ia menuju ke arah bukit kecil, di mana orang-orang yang dicurigainya itu berada. Dengan hati-hati, ia berusaha untuk mendekati orang itu dari arah belakang. Maka, setelah Maesa Jenar berhasil mencapai bukit kecil itu, ia segera turun dari kudanya dan menambatkan pada sebatang pohon dengan ikatan yang tidak begitu keras, supaya apabila setiap saat diperlukan, tidak terlalu sukar baginya untuk melepaskan tali itu. Dengan hati-hati sekali ia merangkak naik dan selalu berusaha untuk melindungi dirinya dengan batang-batang pohon dan daun-daun yang rimbun. Bahkan kadang-kadang ia memilih jalan menyusur tebing-tebing yang curam agar tidak menarik perhatian. Di atas bukit itu ternyata beberapa orang berkuda yang dengan seksama mengikuti jalannya pertempuran di lembah. Maesa Jenar yang dengan sangat hati-hati berhasil mendekati mereka, segera mengenal siapakah mereka itu. Pada saat Maesa Jenar mengetahui orang-orang yang berkuda itu, rasanya dirinya seperti terlempar ke dalam sebuah khayalan yang sangat menakutkan dan sukar untuk dipercaya. Karena itu, jantungnya terasa seperti berdentam-dentam tak karuan. Cepat ia berusaha menguasai diri dan mengatur pernafasan untuk menenangkan dirinya. Meskipun demikian, ia menjadi gemetar juga. Untunglah bahwa Maesa Jenar adalah orang yang cukup berpengalaman, sehingga apa yang dilakukan bukanlah pencetusan perasaannya belaka, tetapi juga hasil dari pemikiran yang masak. Karena itu, meskipun di hadapannya berdiri tokoh-tokoh yang seolah-olah merupakan kejadian yang hanya dapat terjadi di dalam mimpi, namun ia tetap dapat mempergunakan pikirannya dengan baik. Orang-orang berkuda itu adalah deretan dari tokoh-tokoh yang dikenalnya sebagai tokoh-tokoh golongan hitam yang cukup tangguh. Di antaranya adalah Lowo Ijo dan Padas Gunung yang rupanya telah sembuh pasang uling dari Rowo Pening, suami istri Simarodra Jaka Soka dari Nusa Kambangan. Dan yang lebih mengejutkan hati Maesa Jenar adalah hadirnya Lembu Sora bersama-sama dengan mereka. Dengan demikian, maka apa yang terjadi di Banyu Biru seolah-olah kini menjadi terang benderang baginya. Berkumpulnya tokoh-tokoh itu adalah suatu petunjuk yang jelas. Karena itu, setelah ia mendapat kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang tak tersangka itu, otaknya pun segera bekerja keras. Yang harus diusahakan pertama-tama adalah menarik pasukan-pasukan yang menyerang pasukan dari Demak itu. Sesudah itu, entahlah apa yang akan terjadi dengan dirinya. Menilik tata tempat mereka berada,
Maisa Jenar dapat mengambil kesimpulan bahwa Lembu Sora yang berada di tempat paling depan adalah orang yang paling berkepentingan dengan pertempuran itu. Sedang menurut perhitungan Maisa Jenar, laskar yang paling banyak dari para penyerang itu adalah laskar Lembu Sora. Sekali lagi Maisa Jenar melayangkan pandangannya ke lembah yang semakin samar dilapisi debu yang mengepul tinggi. Tetapi dengan jelas ia dapat menyaksikan pertempuran yang semakin dahsyat. Laskar penyerang itu kemudian hampir kehilangan pegangan sehingga serangannya sudah mengarah ke Gelar-Gelati Nebo. Melihat hal itu, maka Maisa Jenar merasa perlu untuk segera bertindak sebelum korban semakin banyak yang jatuh. Bagi Lembu Sora dan orang-orang seperti Lowo Ijo dan sebagainya, banyaknya korban tidak merupakan soal. Yang penting adalah maksud mereka tercapai. Setelah berpikir berulang kali dan menimbang untung ruginya, Maisa Jenar memutuskan untuk mengambil jalan yang sangat berbahaya, sebab sudah tidak ada pilihan lain baginya kecuali menempuh bahaya itu. Dengan lebih hati-hati, Maisa Jenar merangkak semakin dekat dengan orang-orang berkuda. Untung mereka terlalu asik menyaksikan pertempuran di lembah, sehingga kehadiran Maisa Jenar sama sekali tak mereka ketahui. Maka dengan suatu gerakan yang cepat sekali, seperti harimau yang menerkam mangsanya, Maisa Jenar sambil menggeram meloncati Lembu Sora yang sama sekali tidak menduganya. Karena itu, ia sama sekali tidak bersiaga. Ia tidak dapat berbuat sesuatu. Segera Maisa Jenar mendekapnya, dan karena dorongan kekuatan loncatannya, maka Maisa Jenar telah mendorong Lembu Sora sehingga keduanya jatuh berguling-guling dari atas kuda. Maisa Jenar yang telah memperhitungkan setiap gerakannya dengan seksama segera dapat menyesuaikan diri dengan keadaan. Sebaliknya Lembu Sora menjadi bingung, dan untuk beberapa saat ia seperti kehilangan pikirannya. Lembu Sora menjadi sadar ketika lengan Maisa Jenar yang kuat telah melingkar lehernya. Cepat tangan kanannya bergerak meraba hulu kerisnya yang terselip di lambung. Tetapi ia menjadi terkejut ketika keris itu sudah tidak ada. Ketika Lembu Sora berusaha untuk mencapai tangkai pedangnya, tiba-tiba terasa ujung sebuah senjata tajam melekat di punggungnya. Taulah ia sekarang bahwa orang yang mendorongnya telah berhasil pula menghunus kerisnya. Segera Lembu Sora menggigil karena marah. Matanya merah menyala dan nafasnya mengalir bertambah cepat. Orang gila manakah yang telah melakukan pekerjaan terkutuk ini? Kata Lembu Sora sambil menggeram. Sementara itu orang-orang lain yang menyaksikan kejadian yang hanya sekejap itu menjadi tertegun. Sesaat mereka pun menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang dilakukan. Kemudian terdengarlah Maisa Jenar menjawab, "Akulah Maisa Jenar." "Kau orang Pandenaran?" desis Lembu Sora semakin marah. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa, sebab setiap ia bergerak, keris yang menempel di punggungnya itu terasa semakin menekan. "Ya," jawab Maisa Jenar singkat, "aku sudah menduga bahwa kau tidak berani berlaku sebagai seorang jantan." Sambung Lembu Sora, "Aku hanya dapat berlaku jantan terhadap orang jantan pula," jawab Maisa Jenar. "Kau kira aku tidak mampu membunuhmu kalau kau menyerang aku berhadapan?" kata Lembu Sora. "Aku tidak peduli, tetapi membinasakan kakak kandung dengan caramu itu adalah bukan laku seorang jantan. Kau bermaksud membinasakan pasukan Demak itu dengan harapan Gajah Sora yang tertunduk berbuat khianat dengan menipu dan kemudian menjebak. Adakah itu laku seorang jantan?" "Aku berusaha membebaskannya," jawab Lembu Sora. Maisa Jenar memang sudah menduga bahwa Lembu Sora akan beralasan demikian. Karena itu ia meneruskan, "Membebaskan Ki Ageng Gajah Sora dan kemudian tidak memberinya tempat menetap karena ia akan selalu diburu
oleh alat-alat negara. Ki Ageng Lembusora, kau tidak usah banyak bercerita. Sekarang, perintahkan orang-orangmu untuk menarik laskarmu yang menyerang pasukan Demak itu. Mendengar kata-kata Maisa Jenar itu, Lembusora terkejut bukan buatan. Karena itu pula, maka darahnya menjadi semakin mendidih, membakar hatinya. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu telah mulai memiliki kesadarannya kembali, dan bersamaan dengan itu pula mereka menjadi cemas, sebab sebagian dari mereka telah mengenal siapakah Maisa Jenar. Bahkan Lowo Ijo, Wadas Gunung, Jakasoka, dan Simarodra telah mengetahui sampai di mana kekuatan Maisa Jenar. Maisa Jenar, jawab Lembusora, kau jangan mencoba menakuti aku dengan permainan yang licik itu. Kau kira aku dapat kau paksa dengan cara yang murahan ini? Maisa Jenar tidak menjawab, tetapi keris di punggung Lembusora itu semakin menekan, sehingga ia terpaksa menahan nafas. Kawan-kawan Lembusora hanya dapat menyaksikan semuanya itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka sama sekali tak berani berbuat sesuatu, sebab dengan demikian berarti riwayat Lembusora akan berakhir. Meskipun demikian, Lowo Ijo telah mencoba untuk menyelamatkan jiwa Lembusora. Tuan Ronggotoh Jaya yang perwira, aku telah mengenal dan merasakan betapa dahsyatnya ilmu Tuan yang dinamakan Sosro Birowo. Tetapi meskipun demikian, aku yakin kalau Tuan tak dapat mengalahkan kami semua ini sekaligus, katanya sambil tertawa dalam. Lowo Ijo, jawab Maisa Jenar, aku tidak merasa bahwa aku akan dapat mengalahkan kalian. Yang penting bagiku sekarang adalah Ki Ageng Lembusora memerintahkan orang-orangnya untuk menarik diri dari pertempuran. Setelah itu, aku tidak tahu apakah yang akan terjadi dengan diriku. Tetapi mudah-mudahan Ki Ageng Lembusora akan menjadi pelindungku yang baik. Kau gila, bentak Lembusora. Lepaskan aku, dan marilah kita berhadapan sebagai orang-orang jantan. Itu adalah soal mudah, sahut Maisa Jenar. Tapi perintahkan orang-orangmu menarik diri. Mendengar kata-kata itu, Lembusora menjadi semakin marah, sampai dadanya serasa akan pecah. Apalagi ketika ujung keris itu serasa semakin menekan punggungnya. Akhirnya, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti permintaan Maisa Jenar. Ditatapnya satu persatu wajah yang kaku tegang di sekitarnya tanpa mendapatkan suatu kesan apapun. Kemudian berkatalah ia kepada salah seorang berkuda itu, berilah tanda untuk menarik pasukan. Orang yang diajaknya berbicara itu rupanya ragu-ragu. Beberapa kali ia memandang berkeliling dan seolah-olah ia meminta penjelasan dari setiap orang yang berada di situ. Tetapi setiap wajah yang ditatapnya hanyalah mengesankan kebimbangan dan ketegangan. Sampai akhirnya ia memandang wajah Jakasoka. Hanya wajah inilah yang berkesan lain. Maisa Jenar yang pada saat itu juga memandang Jakasoka melihat suatu perasaan yang aneh. Apalagi ketika kemudian ia berkata kepada orang yang memandangnya untuk mendapatkan penjelasan itu, Janawi, tak usah kau beri tanda untuk menarik pasukan, katanya. Semua yang mendengar kata-kata yang diucapkan dengan jelas itu menjadi terkejut. Lebih-lebih Lembusora sendiri, sampai ia membentak kepada Jakasoka, apa maksudmu? Tampaknya senyum menghias bibir Jakasoka, sedang matanya yang redup itu memandang Lembusora dengan sinar yang aneh. Pandangan yang demikianlah yang pernah menari Maisa Jenar dalam suatu perjalanan menyeberang hutan Tambak Boyo. Meskipun wajah Jakasoka itu cukup tampan dan bersih, namun wajah yang demikian bagi Maisa Jenar tidaklah lebih atau kurang daripada iblis yang paling berbahaya. Mereka menjadi bertambah terkejut lagi ketika mendengar jawaban Jakasoka atas pertanyaan Lembusora. Maksudku Ki Ageng, tak usah laskar Ki Ageng itu ditarik. Biarlah mereka membinasakan pasukan Demak itu.
Dengan demikian, bukankah benar kata Rangga Tohjaya atau Maisa Jenar itu, bahwa Ki Ageng Gajah Sora tak akan mendapat tempat lagi di dunia ini, sebab selalu akan diburu oleh alat-alat negara. Syukur kalau segera ia dapat tertangkap dan dihukum mati. Aku tidak berkata tentang Kakang Gajah Sora, Potong Lembu Sora, tetapi tentang aku sendiri. Kembali Jakasoka tersenyum. Kalau kau juga mati karena Maisa Jenar, adalah baik sekali bagi kami. Dengan demikian, saingan kami telah berkurang satu orang lagi, katanya. Tutup mulutmu, bentak Lembu Sora sambil menggigil karena marah yang tak tertahan lagi. Kalau aku dapat lepas dari tangan pengecut ini, aku ingin meremas mulutmu itu, Jakasoka, sambungnya lagi. Kembali terdengar Jakasoka berkata di sela-sela senyumnya, jangan marah Ki Ageng, dan jangan menyesal atas nasib jelek yang kau alami. Tubuh Lembu Sora menjadi semakin menggigil, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa oleh tekanan keris Maisa Jenar. Sedang kawan-kawannya yang lain pun tidak kalah terkejutnya mendengar kata-kata Jakasoka itu. Sampai terdengar Uling Kuning yang kasar berkata, tidakkah kau dapat diam, ular laut gila? Mendengar kata-kata Uling Kuning itu, malahan Jakasoka tertawa lembut. Jangan pura-pura, Uling Kuning, katanya, atau akulah yang akan menutup mulutmu. Potong Uling Kuning. Jakasoka agaknya tidak senang mendengar kata-kata Uling Kuning yang kasar itu, sehingga ia memutar kudanya menghadap Uling Kuning. Cobalah kalau kau mau, katanya. Uling Kuning ternyata betul-betul orang yang kasar dan terburu nafsu. Hampir saja ia mendera kudanya menyerang Jakasoka kalau saja kakaknya Uling Putih tidak mencegahnya. Kenapa kau perlu mendengarkan omongan orang gila itu? Kata Uling Putih. Terdengar Lowo Ijo menyambung, alangkah beraninya kalian. Tetapi apa yang dapat kalian perbuat atas orang itu? Orang yang sudah jelas menghalangi usaha kami.